Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita, Dialog Khusus selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sebahagia saya di sini karena saya tidak sendirian di studio. Sudah bersama saya narasumber yang spesial, Bapak Dr. Haji Buki Wibawa MSI, Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Buki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Waran teh, sehat Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Katanya tadi bocorannya sudah banyak agenda yang menunggu di sini ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Bapak atas terpilihnya menjadi Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Sudah banyak ide barangkali ya, sudah banyak yang akan dikerjakan nih, Masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya ya. Tentu saja kita akan mengusung tema pada hari ini yaitu DPRD Jawa Barat siap kawal pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan. Nah, di Tatar Pasundan ini seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kayaknya sudah banyak rencana, sudah banyak strategi, sudah banyak dilihat juga ya Jawa Barat ini apa yang harus dibenahi, apa yang mungkin akan ditambahkan, lalu kemudian yang udah gemes kayaknya Pak ya gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana pandangan terhadap Jawa Barat sekarang Pak? Ya, semenjak kami dilantik ya beberapa hari lalu ya, saya dan para pimpinan di DPRD sudah punya komitmen ya untuk berlari gitu ya, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai representasi masyarakat ya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Masih banyak PR yang karena saya juga periode sebelumnya anggota DPRD, jadi bisa memotret lah gitu ya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita segera tuntaskan gitu ya, kemudian juga program-program apa yang harus kita gulirkan sesuai dengan fungsi kita. Fungsi DPRD itu kan sebetulnya hanya 3, satu fungsi pengawasan, yang kedua fungsi pembuatan peraturan-peraturan daerah, kemudian yang ketiga adalah fungsi budgeting. Dari ketiga itu semuanya siap disusun untuk kemudian bisa membuat Jawa Barat seperti slogannya yaitu Jabar juara lahir dan batin begitu ya. Masih juara ya. Dan tentu saja kita akan menggali barangkali ya rencana-rencana, strategi-strategi yang sudah disiapkan oleh Bapak dan tim nanti untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi, dan tentu saja tidak hanya sendiri, barangkali dibutuhkan semua dukungan pihak ya, yang termasuk kita sebagai masyarakat Jawa Barat. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV ya, kami akan kembali selesai jeda. Masih bersama saya Karina Indonesia di Dialog Khusus Bandung TV, dan masih bersama saya juga Bapak Dr. Haji Buki Wibawa MSI yang merupakan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024-2029, dan dialog khusus kita pada hari ini temanya adalah DPRD Jawa Barat siap kawal pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan. Seperti yang saya kutip barangkali, populasi di Jawa Barat ini mencapai 49,86 juta pada 2023 dan juga APBD-nya di 28,5 triliun 2015. Dan saya mengutip pernyataan Bapak juga ya, pernyataan Bapak menyadari bahwa tantangan dalam upaya meningkatkan peranan dan fungsi DPRD ke depan ini tidaklah ringan, terlebih lagi menghadapi tuntutan masyarakat yang tadi banyak itu ya Pak, hampir 50 juta ya di Jawa Barat, dan juga sejalan dengan dinamika kehidupan di berbagai bidang. Jadi di awal kepemimpinan Bapak, apa yang menjadi concern Bapak? Barangkali yang menarik minat Bapak, menarik perhatian Bapak di Jawa Barat, kayaknya ini dulu deh Pak gitu. Ya, tentu saja sesuai dengan fungsi kami tadi ya. Jadi yang akan kita lihat adalah tentu berpatokan kepada fungsi pemerintahan ya. Yang pertama adalah fungsi pembangunan, kemudian fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan gitu ya. Jadi 3 hal itu menjadi dasar dari perhatian kita kan, apakah sejauh mana fungsi pelayanan itu sudah berjalan maksimal gitu ya, kemudian fungsi pembangunan sejauh mana yang berhubungan tadi dengan infrastruktur, kemudian fungsi pemberdayaan masyarakat, jadi terkait dengan daya beli, kemandirian dan sebagainya gitu ya. Yang pertama adalah kita melihat fungsi pembangunan. Jadi pembangunan tetap harus berdasar kepada
konsep dari penataan ruang gitu ya. Jadi dalam penataan ruang ini di sana ada perencanaan, kemudian ada pemanfaatan, dan yang ketiga ada aspek pengendalian. Oke. Nah ini apakah ketiga aspek ini sudah berkesinambungan atau tidak gitu. Perencanaan bisa saja baik gitu kan. Pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan ya. Jadi bisa berjalan dengan baik. Tetapi apakah pengendaliannya juga sudah baik atau tidak gitu kan. Kalau misalnya pengendaliannya kurang, berarti pembangunan bisa terlalu mengeksploitasi sumber daya alam misalnya kan gitu. Jadi terjadilah misalnya kerusakan lingkungan di Jawa Barat khususnya ya, yang memang banyak disebut-sebut bahwa kerusakan lingkungan di Jawa Barat itu cukup besar gitu kan gitu. Mungkin karena aspek pengendalian tadi yang tidak sesuai atau tidak berimbang dengan perencanaan dan pemanfaatan itu gitu. Oke, kalau dari Bapak tadi pengendaliannya yang mungkin masih harus dibenahi begitu Ya, 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 regulasi yang tegas dan juga jelas Ya, itu ya, tentu saja ya. harus Ya, dibuat begitu ya Pak ya. Ya. Kalau dilihat dari pembangunannya menurut Bapak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dan tahun kedepannya ini optimismenya seperti apa? Iya, kalau optimis kan kita harus optimis ya, karena tanpa optimisme kan bagaimana kita punya keyakinan bahwa masyarakat bisa sejahtera, pembangunan bisa berjalan. Nah, hanya faktanya gitu kan, semua kan juga bertumpu akhirnya kepada anggaran yang kita punya ya, yang kita punya yang bisa disiapkan itu tergantung dari, tentu saja nanti berkaitan dengan sejauh mana pendapatan asli daerah dan sebagainya ya, dan lain-lain lah. Tapi di bagian itu di bidang pembangunan perlu masyarakat ketahui bahwa di lebih dari 50% aja gitu jalan-jalan provinsi itu usianya sudah habis gitu ya. Mungkin sekitar 60-70% gitu. Sudah habis itu artinya sudah melewati umurnya gitu kan, lebih dari 10 tahun. Jadi dan itu cukup membahayakan sebetulnya dari sisi keselamatan ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena kekurangan anggaran adalah melakukan tambal sulam gitu. Ya kan bukan merekonstruksi kembali jalan itu ya supaya memenuhi kriteria baru gitu kan gitu, tapi melakukan tambal sulam. Termasuk juga terkait dengan itu masalah fasilitas penerangan jalan umumnya. PJU itu juga masih dirasakan sangat kurang kan gitu. Hal-hal lain ya termasuk juga jembatan dan sebagainya gitu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama karena ini menyangkut keselamatan orang gitu ya di perjalanan gitu. Lalu juga kan ini fasilitas jalan ini juga berdampak kepada kelancaran ekonomi gitu ya, termasuk perekonomian dari daerah-daerah di seluruh Jawa Barat. Artinya pembangunan dari infrastruktur ini bukan hanya di perkotaan saja begitu ya Pak ya? Bapak inginkan semua begitu ya, sampai ke pedalaman dan lain sebagainya. Betul. Ya. Kalau dilihat sekarang pembangunan ini seperti apa Pak? Ya itu tadi, infrastruktur kita itu agak keteteran ya, karena untuk anggaran perbaikan atau rekonstruksi jalan yang sudah habis usianya itu aja belum bisa terpenuhi. Masih kecil atau masih kurang gitu ya Pak? Ya kurang, karena yang sudah habis umurnya itu mungkin di atas 60%-an kan gitu. Itu satu kota saja, belum kota-kota? Bukan, jalan provinsi maksudnya. Provinsi, baik. Jadi jalan itu kan ada jalan nasional, ada itu tanggung jawabnya kan di pemerintah pusat, ada jalan provinsi itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, ada jalan kabupaten kota menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota. Ya ini kita yang bicarakan adalah jalan provinsi, fasilitas jalan provinsi. Artinya ini sudah ada beberapa yang kemudian ideal, sudah ada beberapa yang meskipun sudah baik tapi harus diperbaiki, tapi itu tadi menunggu anggaran yang kemudian dirasa masih kurang, masih harus ditambah sulam dan lain sebagainya. Idealnya itu seperti apa Pak? Ya idealnya cukup anggaran, tapi kan kemampuan anggaran kita kan memang terbatas. Itu kan itu terkait dengan kemampuan pendapatan asli daerah misalnya kan gitu. PAD kita itu masih tergantung kepada misalnya pajak kendaraan bermotor kan gitu ya. Sementara misalnya kita juga semenjak
COVID terutama ya, ada penurunan pendapatan asli daerah gitu kan gitu. Nah ini yang harus digenjot oleh pemerintah gitu kan, bagaimana bisa menaikkan pajak-pajak daerah ya gitu. Termasuk juga mungkin yang harus didesak itu adalah transfer dana pusat ke daerah gitu, yang masih menurut kami ya belum menunjukkan keadilan gitu ya, transfer dana dari pusat daerah itu, karena yang dihitung nilai itu berdasarkan kepada jumlah kabupaten kota, bukan kepada jumlah penduduk gitu ya. Sehingga transfer pusat ke daerah itu lebih besar Jawa Tengah dan Jawa Timur daripada Jawa Barat gitu, karena Jawa Tengah Jawa Timur jumlah kabupaten kotanya lebih banyak daripada Jawa Barat. Padahal, Sementara jumlah penduduk Jawa Barat terbesar di Indonesia. betul. Nah ini kan juga harus ada upaya-upaya yang kita perjuangkan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Dengan 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat, tentu saja ini membutuhkan dana yang lebih besar untuk kemudian bisa membangun bukan hanya daerahnya, tapi Iya, juga sumber tapi daya manusia. kebijakan pemerintah pusat Belum adil menurut Bapak. transfer dari dana dari pusat ke daerah itu dihitungnya berdasarkan jumlah kabupaten kota. Ini menurut Bapak belum adil begitu ya? Tidak Belum adil, ideal gitu. tidak adil gitu. Oke. Jadi ini harus diperjuangkan. Oke, dan itu yang akan diperjuangkan oleh Bapak Iya, dengan atau teman-teman. kita segera menambah daerah otonomi baru Oke. gitu, melakukan pemekaran lah gitu misalnya, sehingga jumlahnya bisa, harusnya sih lebih banyak, kabupaten kota lebih banyak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Harusnya ya Pak ya? Harusnya dengan jumlah penduduk yang paling Lebih banyak. besar, Iya. betul. Dan tentu saja anggarannya juga harusnya sih Iya, lebih dan banyak itu ya. kan otonomi daerah itu, daerah otonomi baru itu dibutuhkan untuk meningkatkan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke, oke. Dan itu nanti akan tercipta infrastruktur yang ideal, yang juga kemudian berdampak pada perekonomian masyarakat Jawa Iya, Barat, begitu iya, yang diharapkan ya Pak ya. Dan tentu saja ini juga infrastruktur yang tadi Bapak sebutkan ya, ada infrastruktur provinsi, lalu kemudian infrastruktur Jawa Barat, dan juga di bawah 27 kabupaten dan kotanya, ini semuanya berbeda-beda anggarannya, tapi tentu saja diharapkan ada idealnya, disesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan daerahnya, sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusianya, termasuk infrastruktur di kawasan utara, infrastruktur kawasan selatan, lalu kemudian infrastruktur jalan, termasuk di dalamnya gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan juga bandara, termasuk terminal. Iya, Ini saya gimana, kira kan Bapak? ini persoalan masyarakat sehari-hari ya. Oke. Jadi pembangunan itu memang harus merata. Oke. Misalnya antara Jabar Utara dan Jabar Selatan terus ada keseimbangan gitu kan ya. Yang kita lihat mungkin di Jabar Selatan itu masih jauh tertinggal gitu kan. Dalam hal Ya dalam hal infrastruktur Oke. gitu kan gitu. Dalam banyak hal gitu ya. Oleh karena itu mungkin pemekaran perlu dilakukan. Misalnya Kabupaten Garut terlalu luas tidak gitu. dikaji kembali. Iya, bayangkan dari sejak Nagrek ya, Limbangan itu sampai ke pantai selatan gitu kan, begitu Kabupaten Garut kan luas sekali kan gitu. Nah, apakah misalnya pelayanan itu bisa maksimal tidak gitu terhadap masyarakat ya gitu. Entah itu pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah kenapa satu daerah perlu dilakukan pemekaran gitu ya. Gitu. Untuk bisa memaksimalkan Iya, iya. program-program yang akan dilakukan Iya, iya, di betul, setiap betul. daerah. Belum lagi tadi kalau disinggung masalah sekolah gitu kan gitu. Nah, ini juga perlu perhatian juga gitu. Apakah gedung-gedung sekolah itu sudah cukup tidak gitu kan untuk bisa menampung kebutuhan gitu di daerah gitu. Belum lagi secara umum misalnya kita masih menghadapi masalah soal zonasi ya terkait sekolah ya. Jadi karena kami ini wakil rakyat, hari-hari kami ini kan selalu mendengar keluhan dari masyarakat. Banyak yang curhat ya Pak? Ya pasti itu. Jadi dan yang dikeluhkan itu kalau soal pendidikan pasti soal zonasi. Nah, betul. Iya kan? Karena mungkin kemarin sempat rame para orang tua, lalu kemudian ke Iya, kemudian dan anaknya selalu. sebagainya. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan itu kan tidak bisa diubah. Cuman maksud saya itu kebijakan ini kan usernya tetap masyarakat. Ya, kalau satu kebijakan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, saya kira harus dievaluasi kebijakan itu. Gitu. Kan pada dasarnya pembangunan ini apa sih? Kan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masyarakat. Usernya itu masyarakat. Nah, kita nggak bisa juga sebetulnya, menurut saya ya, ngotot dengan kebijakan zonasi ini, tapi masyarakat itu selalu
berkeluh kesah dan itu merugikan buat mereka gitu. Yang belum siap masyarakatnya atau programnya atau bagaimana teknisnya, Pak? Ya ini harus dievaluasi, Oke. harus dievaluasi. Dari berbagai Iya sudut dari ya? berbagai sudut gitu. Kenyataannya kan tetap masyarakat berkeluh kesah tentang zonasi gitu. Ternyata banyak terdapat kendala, terdapat kesulitan ya, kemudian putra-putri Indonesia yang diharapkan nanti Indonesia Emas 2045, tapi ternyata saat Iya bekerja iya, ini susah gitu ya. ini kan jadi problem PR ya. di tengah-tengah gitu ya. Jadi outputnya kan jadi tidak lancar kan gitu ya. Harusnya tidak ada satupun warga negara Indonesia, warga Jawa Barat yang tidak tidak bisa masuk sekolah. Semua harus bisa masuk sekolah gitu kan. Mau ke negeri ataupun swasta. Nah, problemnya sekarang umumnya masyarakat berlomba-lomba masuk ke sekolah negeri, ya kan? Tapi karena sistem zonasi itu mereka banyak yang terpental, ya kan? Tidak masuk negeri, terpaksa masuk ke swasta. Masuk ke swasta, umumnya masyarakat menengah ke bawah itu tidak sanggup membayar uang sekolah, kemudian bahkan banyak yang ujung-ujungnya ijazahnya itu tidak bisa ditebus. Nah ini masih terus ini persoalan ini nggak pernah berhenti nih setiap kita turun ke lapangan gitu. Itu yang dikeluhkan oleh Iya. masyarakat, termasuk tadi barangkali infrastruktur di dalamnya adalah gedung sekolah yang Iya. kemudian kita juga tidak sedikit mendengar kabar di berbagai berita bahwa ada sekolah yang roboh dan lain sebagainya. Belum Iya. lagi ngurusin tadi zonasi, ujung-ujungnya malah ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menjual kursi begitu ya Pak. Itu juga Iya, termasuk di dalamnya ya, adalah ya masalah-masalah termasuk juga kita menyoroti lah kualitas gedung tadi ya, kalau misalnya yang roboh dan sebagainya. Padahal kita punya kearifan lokal ya, misalnya kenapa sih kalau sekolah-sekolah yang di ujung di bawah atau di bawah pegunungan gitu ya, di desa-desa jauh yang jauh gitu kan, kalau membangun sekolah dengan materi bahan dari seperti di kota itu kan untuk sampai ke sana juga menjadi mahal. beda ya Pak. Ya butuh truk dan sebagainya gitu kan, dan belum tentu juga cocok dengan kontur di tanah di sana. Mungkin kita kan punya kearifan lokal, punya pengetahuan tradisional, kita punya misalnya materi yang berada di sana, misalnya bambu gitu kan, kenapa juga tidak membuat bangunan sekolah itu terbuat dari bambu tapi dengan teknologi kekinian kan gitu ya. Bambu itu kan kalau diolah bisa umurnya bisa sampai di atas 50 tahun, mungkin sampai 100 tahun gitu. Dan di sisi lain barangkali ini bisa melibatkan masyarakat sekitar begitu ya. Itu perekonomian sekitar kedua ya. juga kan tidak susah menyiapkan materinya kan, tidak seperti misal harus ngangkut bata, semen dan sebagainya dari kota ke kampung di pelosok-pelosok, belum tentu juga jalannya juga bisa ditembus dan sebagainya. Jadi mahal jadinya jatuhnya. Jadi saya kira dari materi bambu itu bisa juga melibatkan para ahli kan gitu. Banyak kan para akademisi untuk bagaimana potensi yang di alam kita ini kan bisa dimaksimalkan gitu. Artinya akses menuju sekolahan, akses menuju tadi gedung sekolah, dan akses untuk membangun infrastruktur Lebih sekolah efisien. itu Lebih juga efisien. ya. Dan tentu saja ini dibutuhkan Iya. strategi khusus ya, Iya, Pak ya, betul. gitu ya. Dan tentu saja diharapkan ini bisa merata ke seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama ini di berbagai pelosok, bukan hanya di kota saja, semua kualitasnya baik. Nah, ini banyak sekali yang masih menjadi pertanyaan dan juga kita penasaran apa strategi dan juga langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan juga teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita akan menggalinya lebih dalam. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda masih bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV, bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dan tentu saja masih sama Pak Buki. Pak Buki tadi sudah banyak menceritakan mengenai concern yang akan diperhatikan oleh Pak Buki dan teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai keresahan-keresahan yang ada di Jawa Barat, termasuk infrastruktur. Di dalamnya ada gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan lain sebagainya. Akses menuju ke sananya pun tentu sangat harus diperhatikan begitu ya Pak ya. Nah, tentu saja ini juga menjadi keresahan kita sebagai masyarakat Jawa Barat yang ingin merasakan kelancaran semuanya, perekonomiannya termasuk
karena dihasilkan dampak dari pembangunan infrastruktur yang luar biasa, dan tentu saja ini dibutuhkan effort yang luar biasa juga barangkali ya, Iya, perjuangan yang luar biasa juga dari Pak Buki dan teman-teman di masa kepemimpinannya di awal ini. Sudah banyak PR menunggu ya Pak, begitu ya iya, Pak ya. iya. Dan tentu saja banyak strategi yang sudah disiapkan. Sebelum ke strategi, apa sih kendala yang paling sulit barangkali Pak yang dilihat dari pembangunan di Jawa Barat yang akan menghambat sedikit barangkali ada pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat? Ya, yang pertama bukan sulit ya, tapi sejauh mana misalnya pemerintah itu mau mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan dari DPRD misalkan gitu ya. Karena di DPR ini kan pertama kita kan ada komisi-komisi ya. Ruang kerjanya itu dibagi dalam beberapa komisi, ada komisi 1, 2, 3, 4, 5 kan. Komisi 1 itu misalnya di bidang pemerintahan gitu ya. Kemudian, nah teman-teman di tiap komisi ini mereka juga menyampaikan kebijakan-kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah kan melalui hasil dari kunjungan kerja dan sebagainya kan gitu. Lalu misalnya bila perlu dilakukan dibuat pansus panitia khusus gitu kan, misalnya seperti pansus tata ruang dan sebagainya kan gitu. Nah ini hasilnya itu kita sampaikan kepada pemerintah kan gitu. Nah karena apa? Karena kami ini kan tadi itu punya tugas dan fungsi, salah satunya adalah pengawasan gitu. Jadi kami memang harus turun ke lapangan gitu. Termasuk juga melakukan studi banding gitu ya. Seperti misalnya bagaimana penanganan sampah, bagaimana penanganan infrastruktur dan sebagainya kan gitu. Nah disitulah sebetulnya kalau misalnya pemerintah mau berkolaborasi secara utuh gitu dengan kami, insya Allah pembangunan bisa berjalan lebih efektif gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai pemerintah juga terlalu banyak berimprovisasi gitu ya. Jadi karena kalau terlalu banyak improvisasi nanti banyak hal yang menurut kami itu malah tidak efisien dan tidak fokus. Kita kan bukan memainkan musik jazz yang terlalu banyak improvisasi ya gitu. Oke, baik. Dan tentu saja harus fokus dari kebutuhan masyarakat Jawa Barat, fokus terhadap pembangunannya, fokus terhadap tujuannya begitu ya Pak ya, dan pengawasannya ada di Bapak dan teman-teman begitu ya Pak ya. Sejauh ini strategi yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan barangkali apa Pak? Ya, sebetulnya bukan kepada strategi kalau kita ya, kita berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat gitu ya, yang disampaikan karena kita kan tugasnya juga menampung aspirasi, melihat fakta di lapangan. Ya, contoh persoalan bagaimana masyarakat Jawa Barat ini masih banyak yang tinggal di rumah yang tidak layak huni misalnya kan gitu, sehingga adalah program Rutilahu kan gitu. Nah kebutuhannya sangat besar, masih sangat besar, tapi lagi-lagi kemampuan anggaran dari pemerintah kan juga terbatas, ya kan gitu. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan lain sehingga Rutilau tidak bisa maksimal gitu ya. Kalau misalnya di Kota Bandung saja ya kebutuhan, kalau tidak salah nih ya datanya itu, yang membutuhkan rumah tinggal layak huni itu tidak kurang dari 10.000 unit gitu ya, yang belum tercover. Nah, jadi untuk Kota Bandung saja masih begitu banyak. Belum lagi berarti di 26 kabupaten kota lainnya juga sama, hampir ya gitu. Artinya masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kalau mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni, artinya itu beririsan dengan masalah kemiskinan, beririsan dengan masalah kesehatan, beririsan dengan masalah stunting, gitu ya. Itu kan banyak dampaknya. Berkait mengkait gitu ya. Jadi maksud saya begini, pembangunan itu saya selalu menyampaikan harus berpijak kepada penyelesaian kebutuhan dasar dulu. Dan gitu. Itu adalah? Ya, kebutuhan dasar itu misalnya sandang papan pangan. Gitu. Itu kan sejak SD kita sudah belajar soal itu. Kebutuhan dasar manusia itu sandang, papan, pangan. Sandang itu bagaimana masyarakat harus memiliki pakaian yang layak, gitu kan.
papan tempat tinggalnya harus layak, pangan mereka harus mengkonsumsi makanan yang layak, ya kan? Makanya saya kira presiden kita yang baru itu sudah memotret ini, gitu, kebutuhan dasar Indonesia. manusia di Indonesia, gitu kan? Makanya ada program makan bergizi gratis, gitu ya. Kemudian memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni, itu kebutuhan dasar semua diperhatikan oleh Pak Prabowo, gitu kan? Nah inilah saya kira semangat presiden kita nanti yang akan dilantik tanggal 20 Oktober ini, gitu. Itu harus sama prakteknya kan ada di daerah, gitu. Dan daerah harus memberikan data yang yang benar tentang ini, gitu. Tidak boleh yang ditutup-tutupi bahwa kebutuhan rumah tidak layak huni itu sekian, jumlah pengangguran itu sekian, kasus stunting sekian, kan itu. Angka kemiskinan ekstrim sekian. Ini data ini harus terus diupdate. Gitu, jangan sampai kalau tidak diupdate, gitu kan. Orang menerima bantuan itu bisa jadi sudah berubah kan. Betul. Dinamis ya. Dinamis. Ada yang dari miskin naik menjadi tidak miskin mungkin kan gitu ya. Sehingga dia tidak lagi perlu dapat bantuan gitu atau sebaliknya. Nah, kalau data ini tidak valid gitu ya, tidak diupdate terus, maka seringkali makanya ribut masyarakat. Kenapa si A itu dapat saya tidak? Nah, gitu kan? Ya, inilah yang saya kira dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak ya, sehingga data itu terus bisa diupdate dan bisa sampai ke pemerintah pusat. Artinya informasi yang paling harus diperbaiki itu mulai dari daerah yang paling kecil barangkali RT, RW dan lain ya, sebagainya. Sejak diupdate itu. Terus, ya. Kalau RT RW-nya rapi gitu kan, kelurahannya rapi, kecamatannya rapi atau desanya rapi, kecamatannya rapi, kabupaten kotanya rapi, provinsinya rapi, Indonesia juga akan rapi. Gitu. Oke. Menurut Bapak jadi harus dari dasarnya. Diawali dari situ. Lebih jauh lagi individunya harus rapi. Ya kan, individunya harus dibenerin dulu. Bener, individunya harus sehat gitu kan, harus pinter, harus sekolah gitu dan sebagainya kan gitu. Artinya tadi juga kebutuhan yang paling mendasar adalah tadi makanan, lalu kemudian tempat tinggal, itu yang menjadi sandang papan pangan. Nah, itu dia. Gitu, kebutuhan dasar dulu. Setelah itu saling berkaitan. Basic need-nya harus beres terpenuhi. dulu. Harus beres dulu. Dan Bapak sangat optimis dengan adanya kepemimpinan baru Pak Prabowo nanti. Ini saya kira saya perubahan. sangat optimis karena Pak Prabowo itu punya komitmen yang kuat gitu. Ingin ingin Indonesia maju, ingin masyarakatnya sejahtera gitu kan, sehat, berpendidikan dan lain sebagainya. Berdaya ya Pak ya. Oke, baik. Dan karena tadi Bapak sudah menyinggung sedikit mengenai lapangan pekerjaan, lalu kemudian kebutuhan tadi sandang pangan papan, dan ini ada juga masyarakat di Jawa Barat. Tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat di Jawa Barat juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan, dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan ekstrim Provinsi Jawa Barat sampai Maret 2023 mencapai 0,79% atau 403.000 jiwa. Kondisi ini turun 1,07% atau 538.880 jiwa dibanding dengan Maret 2022. Lalu kemudian untuk jumlah pengangguran di Jawa Barat ini juga kita tidak bisa pungkiri bahwa masih terbesar di Indonesia karena memang penduduk Jawa Barat memang paling banyak ya Pak ya. Dan tadi juga banyak kemudian kendala yang terasa bahwa anggarannya kemudian kurang dan lain sebagainya, ini mempengaruhi segalanya. Dan jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 25,88 juta orang, naik 0,48 juta orang dibanding Februari 2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,59% poin dari 66,75% menjadi 67,34%. Melihat angka tersebut gimana Pak? Iya, saya miris. Jadi dengan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan ekstrim tadi ya. Jadi gini, ada satu penelitian psikologi ya. Penelitian itu dilakukan kepada tikus. Jadi di satu kotak ditaruh sepasang tikus gitu ya, lalu dikasih makan satu kotak roti, satu bilah satu piece roti gitu kan gitu. Nah ketika makanan itu berlebih gitu ya, si tikus ini badannya gemuk-gemuk, ya kan, bulunya
bagus lah gitu kan, sehat. Nah kemudian hari-hari kemudian mereka beranak pinak, tapi jumlah makanan tidak ditambah nih, satu kerat roti aja. Oke. Dari Gitu yang kan. tadi awal Dari yang tadi sekitar awal segitu. terus aja satu hari itu satu kerat. Oke. Setelah tikus makin lama makin banyak, jumlah makanan menjadi tidak cukup, ya kan gitu. Makin banyak makanan tetap aja satu kerat itu, makin tidak cukup, makin tidak cukup. Nah disitulah ada perilaku menyimpang dari tikus. Ada tikus yang mulai menggigit tikus lain, ada tikus yang mulai menggigit dirinya sendiri, ada tikus yang sering ngelamun, gitu kan, saling bunuh, bahkan katanya ada penyimpangan seksual, gitu ya. Dari kebutuhan yang Nah tidak ini kalau dialihkan kepada kehidupan kita sebagai manusia, atau kita bisa menyimpulkan lah, ketiadaan makanan, kekurangan makanan itu bisa menimbulkan perilaku menyimpang. Ya, bukan manusia sama dengan tikus nih ya. Oke. Tapi dari penelitian itu terlihat gitu kan, terpotret, tergambarkan bahwa ketiadaan makanan bisa menimbulkan perilaku menyimpang. Tikus menggigit tikus lain atau saling bunuh, menggigit dirinya sendiri, ada yang ngelamun, mungkin sakit jiwa gitu ya, mungkin ya gitu ya. Bahkan penyimpangan seksual. Nah, coba kita lihat sekarang, hari-hari berita yang kita Semakin tonton, aneh, semakin kita ngeri ya. dengar. Perilaku menyimpang itu luar biasa. Mulai dari apa? Dari begal, Kejahatan di mana? saling peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, ya kan, perilaku seks menyimpang dan sebagainya. Ya, itu juga jangan-jangan karena ketiadaan makanan itu. Makanan itu bisa digambarkan Kebutuhan tidak ada lapangan pekerjaan gitu kan. Karena angka penganggurannya yang lumayan tinggi gitu kan. Nah, ini kan ini harus dikaji betul-betul gitu. Jangan lihat oh ini kriminalitas meningkat nih. Keamanan harus ditingkatkan. Padahal ada aspek psikologis gitu. Bahwa ini mereka tuh kekurangan makanan. Mereka nggak ada lahan pekerjaan gitu. Sehingga muncul perilaku menyimpang seperti yang terjadi pada tikus tadi. Nah, ini maksud saya pemegang kebijakan, pemerintah itu harus hadir untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam gitu. Jadi setiap kebijakan itu reasoningnya itu kuat gitu. Gitu. Apakah selalu bicara soal anggaran tidak cukup? Menurut saya sebetulnya enggak. Kalau kita bisa efisien menggunakan anggaran-anggaran itu, saya kira enggak terlalu jadi persoalan gitu. Yang miss adalah tadi tidak sesuai dengan porsi Iya, peruntukannya anggaran. gitu kan. Misalnya porsi misalnya kita kan Harusnya, harus mengkaji lah gitu. betul. Untuk misalnya porsi untuk anggaran untuk pendidikan kan Iya. itu yang paling tinggi kan gitu. Terus infrastruktur sekian. Lalu pendidikannya alokasinya itu apa saja kan gitu. Ya kan gitu. Nah, kalau saya lebih cenderung misalnya yang diperbaiki itu sejak anak-anak usia prasekolah itu sudah harus menjadi perhatian kita gitu. Oke. Kalau bicara stunting tentu sejak di dalam kandungan kan gitu. Betul. Nah, jadi itu dulu yang harus PR panjangnya gitu. Iya, gitu. Investasi jangka panjang itu harus ke situ. Nah, lalu misalnya di tengah-tengah di usia-usia pra remaja harus seperti apa treatmentnya gitu kan. Yang dewasa seperti apa treatmentnya. Termasuk bagaimana mereka bisa berdaya. Kan tadi fungsi pemerintah itu sebetulnya hanya 3 aja. Satu, fungsi pelayanan, kita lihat aja, mengukurnya kan gampang, berhasil tidaknya pemerintahan itu kan gitu. Satu, aspek pelayanan, berhasil nggak gitu. Lihat pelayanan apa, sejak kesehatan sampai sampah gitu. Ya kan? Urusan sampah kan sekarang jadi persoalan. Betul. Yang nggak selesai-selesai. Yang kedua, pembangunan tadi. Kita sudah bicara panjang lebar. Yang ketiga adalah pemberdayaan Pemberdayaan manusia. masyarakat. Semakin masyarakat itu berdaya, beban pemerintah semakin kecil. Kan gitu. Betul. Kalau mereka berdaya, mereka kan nggak mau disumbang. Kan menyangkut harga diri mungkin kan. Saya nggak perlu disumbang, saya udah berdaya kok. Sudah Gitu. berdaya, oke. Ya kan? Nah, tinggal juga kan misalnya gini, mengatasi kemiskinan itu sebetulnya nggak susah gitu sebetulnya. Yang susah itu mengatasi budaya miskin. Gitu. Walaupun cukup ya terus saja minta gitu kan. Nah, ini budaya miskin gitu. Lebih susah daripada mengatasi kemiskinan itu sendiri. Nah, jadi saya kira pemerintah harus
membuat program-program itu yang terukur, ya tadi terencana, terukur, efisien gitu kan. Gitu sehingga ya juga jangan terlalu kadang-kadang seringkali kan asal memenuhi syarat program saja kan gitu. Ya kan gitu. Ini dibuat tetapi tidak sesuai untuk peruntukannya. Contoh ini mah ya, contoh gambaran aja contoh. Misalnya dulu nih seniman-seniman misalnya teriak-teriak, "Oh, kami butuh gedung pertunjukan," misalnya kan gitu. Kata pemerintah tuh udah dibikin kan katanya gitu di sana. Kata seniman, itu nggak sesuai dengan kebutuhan kami. Gitu kan. Satu terlalu jauh aksesnya, dan lain-lain gitu. Nah, karena tidak diajak berdialog. Usernya itu nggak diajak ngomong. Gitu kan, gitu. Kamu tuh sebetulnya kebutuhan seperti apa sih? Ayo kita ngobrol. Ketemu, datengin ahlinya, datengin calon penggunanya gitu. Nah, jadi pembangunan itu infrastruktur tidak sia-sia. Gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Artinya semua pihak sebetulnya harus diajak duduk bersama, apa kebutuhannya, lalu kemudian bagaimana. Memang ada, pasti pemerintah akan bicara, kan ada musrenbang. Nah, ya kan gitu. Ya tapi musrenbangnya jangan sebagai gitu. Harus betul-betul. Iya, harus benar-benar, iya gitu. Iya kan, oh ini kita merencanakan gedung pertunjukan nih, gitu kan. Tiba-tiba udah jadi. Karena kita punya banyak potensi seniman, ya gitu. Tahu udah jadi, misalnya kan gitu. Itu contoh yang gampang gitu. Inginnya dilibatkan secara penuh sehingga ini bisa mengakomodir semua keinginan, semua juga kebutuhan, bukan hanya tadi hanya sebatas formalitas. Programnya sudah dibuat nih, gitu ya, nggak gitu ya Pak ya. Semuanya harus, dan menurut Pak Buki juga bahwa semua ini adalah yang pertama yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah kebutuhan yang paling mendasar. Setelah kebutuhan mendasarnya sudah dipenuhi, ini semuanya akan keterkaitan akan jadi lebih baik begitu ya. Seperti tadi sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Selebihnya itu pasti akan dibuat mudah barangkali oleh masyarakat Indonesia, dan pemerintah juga tidak akan sulit untuk kemudian bisa mengatur masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Dan tentu saja masih ada beberapa pertanyaan yang kami akan tanyakan langsung, mumpung ada Pak Buki di sini ya Pak ya. Jadi setelah yang satu ini, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Dialog Khusus. Terima kasih Anda setia bersama kami. Ini akhir segmen, tentu saja saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini ya Pak Buki ya. Sebelum Pak Buki ini akan menghadiri berbagai agenda yang sudah banyak sekali barangkali ditunggu agendanya ya Pak Buki. Ini untuk tadi sudah ngobrol mengenai pembangunan di Jawa Barat, infrastruktur di Jawa Barat, lalu kemudian kebutuhan apa sih yang paling mendasar di Jawa Barat yang harus diperjuangkan oleh Pak Buki dan teman-teman, dan strategi lalu kemudian langkah-langkah yang akan diambil, termasuk pengawasannya seperti apa, ini sudah disiapkan ya Pak Buki bersama teman-teman. Dan kita juga ingin tahu sebetulnya seberapa besar dampak dari pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, dan tantangan terbesarnya apa sih Pak? Iya, tantangannya ya saya kira pertama Jawa Barat ini kan punya penduduk yang banyak gitu ya. Hampir 50 juta gitu ya. Jadi perlu penanganan yang luas gitu ya, dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat gitu. Sejak masalah kesehatan, pengangguran, ya pendidikan, infrastruktur, termasuk juga penanganan sampah, bencana alam dan sebagainya ya, kerusakan alam dan sebagainya. Jadi memang PR-nya banyak sekali gitu kan. Ya itulah di situ makanya pemerintah harus menyiapkan diri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Memberikan pelayanan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, lalu bagaimana membuat masyarakat itu bisa berdaya gitu. Oke, langkah yang terdekat ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Buki dan teman-teman di DPRD Jawa Barat? Kami akan pertama tentu saja dibutuhkan sumbangan pemikiran dari para ahli ya dalam waktu dekat. Saya akan mengundang juga para akademisi ya, untuk berdialog dengan pimpinan DPRD. Kemudian juga saya juga berencana untuk berdialog dengan para pengamat lingkungan hidup dan lain sebagainya, karena kami perlu diberi masukan sebanyak-banyaknya
supaya pembangunan di Jawa Barat ini bisa berjalan dengan baik sesuai rencana gitu kan. Dan oleh karena itulah kami sebagai wakil rakyat juga perlu mendapatkan bekal ya. Bekal itu adalah persoalan yang disampaikan kepada kami gitu. Jadi karena misalnya kan gini, saya ini kan wakil rakyat, saya yang disuruh oleh masyarakat gitu ya, Buki wakilin kami nih gitu kan, ke sana tuh ke DPRD kan gitu, sampaikan persoalan-persoalan kami kan gitu ya, aspirasi kami ke pemerintah ya. Kita itu menjembatani kebutuhan masyarakat. Lalu sebagai orang disuruh kan saya butuh bekal gitu. Tapi bekal yang nyuruh saya itu bukan uang gitu kan, bukan makanan, tapi persoalan yang ada di masyarakat. Makanya kalau misalnya saya terjun ke masyarakat, saya selalu minta, ayo sampaikan aja persoalan itu, apapun. Tugas saya mencatat, lalu nanti saya menyampaikan ke pemerintah, kan gitu. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya itu tadi gitu. Nah makanya kami perlu informasi yang sebanyak-banyaknya dari seluruh komponen masyarakat gitu. Untuk kita bisa olah, kemudian kita akan sampaikan kepada pemerintah gitu. Dan kita melihat nanti dilakukan penyinkronan ya, jadi antara aspirasi masyarakat dengan program di pemerintah. Oke, apalagi potensi di Jawa Barat ini sebetulnya besar ya Pak ya, masyarakatnya banyak, lalu kemudian potensi sumber daya manusia, sumber daya alamnya juga sangat mumpuni untuk kemudian bisa jauh lebih sukses dan maju. Iya, Jawa Barat itu bisa istimewa menurut saya kan gitu. Karena kita punya potensi alam, kita punya potensi sumber daya manusia, kita punya banyak produk warisan budaya gitu ya. Apa yang menurut Pak Buki yang bisa digali nih, digenjot sekarang? Iya, saya kira juga satu potensi yang perlu digenjot ya untuk menambah pendapatan asli daerah yang masih tergantung kepada pajak kendaraan bermotor adalah pariwisata gitu kan. Jadi kita punya potensi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan kita punya banyak produk warisan budaya yang kita punya ya, sejak kuliner, upacara-upacara, seni pertunjukan dan lain sebagainya, pengetahuan tradisional juga kita punya gitu kan. Nah ini yang harus diinventarisir ya terus-terusan gitu kan, diinventarisir, dibuat dokumen baru gitu kan, pemberkasan baru. Lalu dideklarasikan ulang sehingga seluruh dunia tahu bahwa produk warisan budaya ini asal dari Jawa Barat, misalnya kan gitu. Jadi nggak ada lagi yang ngaku-ngaku, diklaim sama negara lain gitu kan. Ini kan pentingnya di situ. Jangan nunggu diklaim dulu gitu ya. Iya, baru kita ribut gitu kan. Tapi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan upaya yang maksimal ya, membuat pemberkasan, mendokumentasikan ulang produk warisan budaya tak benda Jawa Barat gitu. Nah, karena apa? Satu, tapi yang masih kurang itu Jawa Barat masih belum punya identitas yang jelas ya, yang kita rasakan ya. Kalau misalnya kita diterjunin nih, mata kita di Pengkuenan kata orang Sunda gitu ya, terus diterjunkan gitunya di Jogja ya. Begitu kita mata kita buka, langsung tahu ini Jogja. Nah, di Sunda? Begitu juga di Bali kan, ya, mata kita ditutup, diterjunin nih dari atas. Ini Begitu Bali, gitu buka mata, Bali. Tapi kalau kita diterjunin di Jawa Barat, dibuka mata kita masih mikir dulu. Di mana yuk, gitu kan gitu. Dan menurut Bapak, itu yang harus ini kita karena apa? Identitas kebudayaan kita yang belum kuat. Itu Jawa Barat itu mau seperti apa? Jogja sudah berhasil. Bahkan indeks pembangunan kebudayaan Jogja itu nomor 1 di Indonesia. Gitu. Jogja, Bali sudah jelas kan, Jogja sudah berhasil. Karena apa? Di Jogja itu setiap hari dimanapun kita mendengarkan gamelan. Ya, mau di hotel, mau di rumah makan gitu kan. Kita nanya penarik beca titik-titik destinasi wisata, mereka tahu. Ya kan? Tempat makan, tempat penjualan kerajinan, langsung diantarkan gitu. Betul. Dan mereka mendapat keuntungan juga ketika mengantar tamunya kan. Betul. Ada tip, ada apa gitu. Simbiosis mutualis. Itu yang harus diadaptasi. Di sini sudah begitu belum? Ya kan? Di hotel-hotel, di kantor-kantor kita, apakah kita terus-terusan mendengarkan lagu-lagu misalnya Cianjuran, Kecapi Suling, Karawitan Sunda? Kan enggak. Ya kan? Apakah kita dalam setiap kegiatan rapat-rapat di kantor juga menyajikan makanan-makanan yang utuh, khas, dan disajikan khas Jawa Barat? Belum. Nah, kami di DPRD akan mengawali itu gitu. Misalnya dalam rapat paripurna awal kemarin itu
konsumsinya itu sudah dengan basic gitu ya, Oke. gitu. Sudah dengan basic. Tinggal isinya nanti ya Disesuaikan. disesuaikan. Dengan Kalau kemarin khas. isinya kan masih umum lah Modern, gitu, masih ya modern. gitu. Nanti kan bisa itu tuh membantu UMKM, Oke. ya kan, dan juga menumbuhkan identitas, Nah, ya yang kan, diharapkan kayak iya gitu identitas kejawabaratan, identitas kesunahan itu harus muncul di gedung rakyat ini kan gitu, kata saya. Yang kedua, tentu saja akan ada himbauan kalau belum bisa dijadikan peraturan ya, makanan itu tidak boleh bersisa di kantor kami, gitu. Karena sampah yang paling besar di perkantoran adalah sisa makanan. Biar zero Heeh. food waste. Jadi kalau tidak habis, tolong dibawa pulang saja. Gitu. Itu yang sedang kita lakukan. Oke. Luar biasa ya, masih banyak rencana barangkali. Ya harus ada Ada. apa contoh-contoh mulai dari hal kecil saja gitu. Dari Saya- keseharian ya, Iya, yang iya. mungkin terlihat sepele, terlihat kecil, tapi ternyata dampaknya Iya, luar biasa ya. iya, betul. Tapi diharapkan ada dampak Iya. besar yang lahir dari Ya, termasuk nanti mungkin ornamen-ornamen kesundaan di Coba. gedung-gedung pemerintahan itu harus juga muncul ya gitu. Jadi Menurut Bapak masih kurang ya Pak? sangat Sangat kurang ya? kita masuk ke Bandungnya nggak tahu nih identitasnya seperti apa. Coba tulisan saja, welcome to Bandung misalnya. sama Iya, kata iya, Medan itu kan gitu ya. itu tidak Harusnya ada apa menunjukkan nih Pak? identitas. Ya, saya Kujang kira dan lain sebagainya ya? iya, kujang salah satu simbol ya, Oke. salah satu simbol yang saya kira sangat bagus ya. Oke. Kemudian juga ornamen-ornamen bangunan ya. Misalnya gini, kita kan ada candi yang disebut candi tertua di Indonesia, itu ada di Karawang gitu ya. Itu bahan bakunya itu ternyata bata merah. Kita kalau ke Cirebon ya, itu udah kelihatan ya, ada bata merah juga kan, gitu. Khas ya. Nah, saya kira Jawa Barat tidak ada salahnya kalau kita mulai identitas secara fisik ya, kasat mata itu dengan ornamen-ornamen yang dari bata merah itu. Karena first impression dari para wisatawan yang datang ke Bandung tentu saja dari Iya. luarnya dulu kelihatan Iya. gitu ya Pak ya. Biar tahu ya perbedaan Casingnya antara- dulu lah, itu gitu, dia, gitu. casingnya dulu. Datang dari Jakarta, datang Iya. dari Jogja dan lain sebagainya, datang ke Jawa Barat ini harus Apalagi kan seperti masyarakat Jawa terkenal ramah tamah gitu ya. Nah, itu dia, Terkenal someah kan? Someah, hade, kasemah gitu ya. Jadi tinggal casingnya nih. Ya kan, jadi infrastruktur Jawa Barat itu harus punya warna gitu, harus punya kesan warisan budaya kita tuh seperti apa. kuat gitu. di Iya. Jawa Barat Iya. gitu ya. Tatapan Sunda Iya, terlihat. jadi pembangunan itu tidak boleh memutus nilai-nilai kebudayaan yang kita punya. Harus benang merahnya harus terjaga. Oke, selain tadi kebutuhan-kebutuhan mendasar dari masyarakat Jawa Barat, tentu saja Iya. dari potensi-potensi Jawa Barat, mulai dari sumber daya manusianya, Karena dari kalau kita alamnya. mempertahankan nilai-nilai budaya kita ya, itu budaya kita itu kan menghargai alam. Oke, Tidak semena-mena bisa menebang pohon besar, oke, tidak bisa semena-mena menghancurkan batu-batu besar. oke. Ya kan? Itu nilai-nilai budaya kita salah satunya itu. Tetapi ketika kita masuk ke fase fungsional, semua serba difungsikan secara jor-joran. Tidak lagi memandang atau memelihara kearifan lokal. Akhirnya Bapak rusaklah inginnya lingkungan kita kan gitu. Itu. Oke. Itu yang saya maksud, pembangunan tidak boleh memutus mata rantai nilai-nilai kultur yang kita punya. Gitu. Baik, karena terakhir Pak, ini beberapa menit ke depan kita ingin tahu ya, selain rencana tadi yang akan dikembangkan, bukan hanya secara kebutuhan mendasarnya saja, tetapi juga potensi-potensi tadi dengan beautifikasi Jawa Barat sesuai dengan Jawa Barat khasnya seperti apa. Nah, apalagi sih harapan Bapak dan juga apa yang diinginkan teman-teman Bapak bersama Bapak di Iya. provinsi. PR dan ciri khas dari negara berkembang ya. Oke. Artinya di satu sisi kita ingin berlari cepat, Pengen meninggalkan keterbelakangan gitu kan, mencapai pada titik sebagai negara maju atau daerah maju. Di satu sisi kita masih juga ada keterbelakangan gitu ya dari masalah sumber daya manusia gitu kan dan lain sebagainya. Nah ini memang bagaimana sebetulnya kesulitan itu menyelaraskan ini. Satu, kebutuhan dasar kita selesaikan, di sisi lain kita harus beralih cepat. Nah, Bahkan dalam bahasa yang yang gregetan itu harusnya kita bisa menarik masa depan ke masa kini gitu. Jadi nggak ada waktu lagi gitu.
Karena negara-negara udah lari cepat, kecepatan gitu kan gitu. Orang-orang udah pada Ya, ngobrolin tinggal di bulan gitu dan ya Pak kita ya? tiba-tiba harus beradaptasi dengan Oke, dunia digital dan sebagainya. harus ngebut Pak. Tapi di satu sisi kan kita juga SDM kita masih banyak yang belum siap. Nah ini kan bagaimana kita menyinkronkan ini gitu kan. Di satu sisi kita harus beradaptasi dengan budaya baru gitu kan. Di satu sisi kita juga ingin mempertahankan budaya lama kan gitu ya. Nah inilah dibutuhkan sebuah, nah ini baru strategi adaptasi seperti apa gitu ya. Untuk supaya di satu sisi kita bisa menyelesaikan tadi kebutuhan dasar, di sisi lain kita bisa berlari cepat menuju kemajuan yang ada di hadapan kita. Ya, kita sudah tertinggal dari berbagai negara gitu Iya. ya Pak. Target Iya, berapa lama nih Pak? saya kira tidak bisa ditargetkan oleh hanya dari DPRD ya, tapi kan kita harus duduk bersama dengan pemerintah gitu. Inginnya secepatnya ya Pak. Harus nggak bisa kita berdiam diri karena tadi ya dunia lari sangat cepat gitu ya, perubahan terjadi sangat cepat gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita berani mendeklarasikan bahwa kita akan menarik masa depan ke masa kini gitu secepatnya gitu kan. Artinya apa? Kita harus mampu menciptakan hal-hal baru, tidak ketinggalan oleh negara-negara lain gitu. Kita sebagai manusianya, sebagai sumber dari manusianya harus siap juga Dan Pak ya. saya percaya Indonesia bisa itu. Bisa ya Gitu. Pak. Dan kita harus berkolaborasi ya Pak Iya, antara iya. masyarakat Jawa Barat, lalu kemudian DPRD Provinsi Jawa Barat, lalu kemudian pemerintah, semuanya harus bersinergi ya. Dan Iya. pengawasan tentu saja diharapkan juga dari teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kemudian bisa mewujudkan tadi semua harapan-harapan kita semua ya Pak ya, Iya. yang bisa menjembatani masyarakat Jawa Barat melalui Bapak dan teman-teman kepada pemerintah Indonesia. Bismillah ya Pak ya. Amin. Sukses terus. Salam juga untuk teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Barat dan Anda pemirsa Bandung TV dan juga yang sudah menyaksikan selama 1 jam ke belakang. Terima kasih karena sudah di Dialog Khusus Bandung TV bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak Dr. Haji Buki Wibawa, MSI, Ketua DPRD Jawa Barat periode 2024 dan 2020 sampai dengan 2029. Sekali lagi sukses Bapak, sukses terus, sehat terus, semangat terus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Jawa Barat. Salam untuk teman-teman ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.